Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihelmina Johanna Tahuk dengan NIM 211110085 kelas A dari Prodi Sistem Informasi. Baik, di video kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang menginsert data. Nah, sebelumnya itu sudah kita display tabel-tabel pada karyawan, pasien, hingga kebersihan. Nah, sekarang kita akan membuat insert data pada data miliknya adminnya. Berarti di sini kita akan insert data dari yang pertama ini sampai yang kebersihan ini. Oke, mungkin kita langsung saja untuk proses pengerjaannya. Kita ke folder kerja. Di sini kita akan menginsert datanya itu di folder admin. Nah, di sini pada bagian sebelumnya itu sudah kita buat folder insertnya itu di bagian kontrol. Nah, ini ada insert di bagian sini. Kita mulai menginsert datanya itu pada bagian data karyawannya. Jadi di data karyawan ini, nah di data karyawan ini akan kita insert data pada sini ini. Nah, di insert data ini pada folder insert sendiri ya. Nah, di sini karena insert data ini akan kita tampilkan di user interface-nya ini ya. Di sini nanti akan munculnya di data sini. Maka di sini kita akan buat yang pertama di bagian kontrol insert data pada data karyawannya ini. Nah, sebelumnya kan insert data ini kan halaman tersendiri. Berarti kita harus koneksikan dia dengan konektor terlebih dahulu. Berarti kita masukkan script untuk koneksinya itu lebih kecil tanda tanya PHP. Lebih kecil tanda tanya PHP. Nah, di sini kita lihat untuk konektornya itu dia di bagian aset yang umum ya. Ini bagian aset yang umum, berarti di sini dia harus dia keluar dari insert, kemudian dia keluar lagi dari kontrol dan keluar dari admin, baru dia masuk ke aset. Oh iya, kita harus include dulu sana. Ini dia include, kita hubungkan dulu include, baru dia keluar dari ini tanda kutip di sini. Kita hapusin dulu, baru kita letakkan di dalam sini. Nah, karena data karyawan berada di folder insert, berarti dia keluar dari insert dulu alokasinya itu, kemudian dia keluar lagi, dia keluar dari insert, dia keluar lagi dari kontrol, keluar lagi dari admin, baru dia masuk ke assets, baru dia ke data karyawan, bukan, konektor.php, konektor.php. Ini tanda tanya lebih besar. Oke. Setelah sudah kita hubungkan dengan konektor, maka di sini kita akan masukkan script untuk menginsert datanya. Jadi script untuk menginput datanya ya. Nah, untuk script untuk input datanya itu kita lihat di bagian sini. Ini saya ambil di script ini. Di sini. Oke, pada input form ini. Nah, bukan input form. Pada insert, cari data. Oh iya, ini insert data halaman sendiri. Nah, ini kan konektor sudah ada. Tetapi mungkin kita copy semua dulu, baru kita lihat. Kita copy semua, insert datanya, baru kita letakkan di sini. Kita letakkan di sini. Nah, di sini konektornya sudah ada, jadi kita hapus saja. Nah, ini kita lihat. Dia terhubung dengan check input. Check input ini dia mencegah inputan karakter yang tidak sesuai pada variabel-variabel ini ya. Nah, kita lihat script dari check input ini sebelumnya itu sudah kita buat di folder aset yang umumnya, assets yang umumnya ini.
Di sini ada kita sudah buat cek input. Nah, isinya ini seperti ini. Cek input ini nama fungsi untuk mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Jadi seperti data yang diterima dan di strip slice-nya ada kesalahan, maka cek input ini dapat mencegahnya seperti itu. Nah, cek input ini kan menggunakan huruf kecil ya. Berarti dia di sini huruf kecil semua, berarti I-nya ini huruf kecil. Nah, cek input ini kan lokasinya di luar, berarti dia sama dengan konektor, dia berada sama-sama dengan konektor. Berarti dia keluar dari insert, keluar lagi dari control, keluar lagi dari admin, baru dia masuk ke asset, kemudian dia ke check input.php, baru dia ya sudah. Oke. Nah, ini dia menangkap data. Variabel-variabel ini dia yang menangkap data yang sudah kita buat di form yang kita buat di bagian user interface-nya, yaitu pada data karyawan. Karena ini kita buat pertamanya itu untuk data karyawan. Nah, berarti dia harus menginput nama-nama atribut sesuai dengan yang di form yang sudah kita buat ya. Nah, kita ke user interface ini. Kita lihat di sini atau kita lihat di database-nya saja. Jadi ada apa-apa saja yang berada di tabel karyawan ya. Di tabel karyawan. Di tabel karyawan itu ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, pekerjaan, dan password. Berarti kita mulai dari yang pertama itu nama ya. Ini nama. Kemudian tempat lahir dengan tanggal lahir, jenis kelamin. Oke, berarti di sini tempat lahir. Oke, kemudian di sini tanggal lahir. Kemudian di sini jenis kelamin. Oke. Setelah jenis kelamin di sini alamat, telepon, email, pekerjaan. Berarti setelah ini ada alamat, ini telepon, email, pekerjaan dengan password ya. Berarti kita tambah lagi untuk email, untuk pekerjaan dengan password. Nah, berarti telepon, ini email. Nah, setelah itu di sini dia pekerjaan. Oke, setelah itu di sini password. Nah, ini kita lihat dulu, dia harus inputannya itu sesuai dengan urutan ya. Urutan atributnya dari nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email, pekerjaan, password. Alamat, telepon, email, pekerjaan, dan password. Nah, di sini dia input database itu input data ke database. Nah, berarti dia insert into tabel karyawannya di sini. Karyawan. Nah, di sini variabel-variabel yang berdasarkan data yang akan ditangkap dari formnya. Di sini kan ada variabel 1, 2, 3. Nah, ini untuk emailnya itu kita ganti dengan 7, variabel 7. Ini kita ganti dengan variabel 8. Ini juga kita ganti dengan variabel 9. Oke. Di sini ada 9 variabel, berarti kita lihat di sini. Nah, kosong ini dia untuk yang bagian ID-nya. Jadi dia kan semacam auto increment. Jadi dia dikosongkan saja seperti ini. Jadi langsung saja nama ini sampai 6 variabel. Berarti di sini ada tambahan 3 variabel ya, 7 dengan 8 9. Berarti kita ambil yang ini. Kita ambil, kita copy. Kemudian kita letakkan di sini, tambah lagi 1, tambah lagi 1. Berarti variabel 5, 6 ini ganti dengan variabel 7. Kemudian ini dia ganti dengan 8. Kemudian ini dia ganti dengan 9. Oke. Setelah sudah kita isi datanya, kemudian kita simpan, maka dia
akan lokasinya itu dia akan kembali ke indeks. Nah, indeksnya itu kan ini berada di user interface ya, user interface data karyawan. Berarti dia lokasinya itu dia keluar dari insert, kemudian dia masuk ke dia keluar lagi dari kontrol, dia masuk ke user interface, kemudian dia masuk ke data karyawan.php ya, data karyawan.php. Nah, di sini kan datanya kan dia akan tampilkan di depan user interface ini kan datanya. Pada saat kita klik simpan, maka dia akan tampil di depan user interface ini. Jadi seperti itu. Makanya lokasinya itu dia kembali ke user interface. Nah, untuk menangkap data yang dikirim dari form ini, atribut-atributnya ini kita isinya itu berdasarkan form yang sudah kita buat di user interface pada data karyawan. Nah, pada bagian name-nya ini. Jadi kita isinya itu sesuai dengan name ini, tidak berdasarkan atribut, karena yang akan dia tangkap datanya itu berdasarkan name yang kita buat di form tersebut. Jadi kita harus sesuaikan, berarti dia itu harus sesuai kan, name-nya ini kan bisa sesuai dengan di database. Berarti dia kalau di database kalau name dengan database sudah sesuai, maka otomatis di sini tidak bermasalah karena dia sesuai dengan inputan di database juga ya. Karena kita input formnya name-nya itu berdasarkan di database ini. Sedangkan kita buat insert datanya itu dia berdasarkan di form yang sesuai name-nya itu yang sesuai yang ada di database. Karena nanti datanya itu akan dimasukkan ke database atau dikirim ke database seperti itu. Nah, setelah sudah mungkin kita save, kita coba menginsert data ya. Kita refresh dulu, kita masukkan di sini, saya masukkan di sini, ini lahir di Atambua, kita contohkan saja. Kemudian dia di sini, oke, ini jenis kelaminnya perempuan, alamatnya itu Liba, nomor teleponnya 0815. Oke, ini adminnya itu Nana. Ini pekerjaannya itu dia dokter. Passwordnya 2. Oke, kita klik simpan. Nah, dia kembali ke user interface kan. Berarti kita cek datanya dulu. Dia muncul. Nah, ini terinput kan datanya. Berarti nama, tempat tanggal lahirnya sesuai, tanggal lahirnya itu sesuai, jenis kelaminnya sesuai, alamatnya juga sesuai, telepon, email, pekerjaan, oke, ini sesuai ya. Nah, nanti dia akan masuk ke data karyawan yang di sini, di database ya. Di data karyawan, di bagian terakhir kita lihat. Nah, ini dengan passwordnya 2, dia menyesuaikan dengan database-nya, berarti sudah. Oke, untuk insert data di karyawan sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menginsert data pada pasien. Oke, pada data pasiennya, berarti sekarang kita ke bagian data pasien. Nah, data pasien ini kita ambil scriptnya dari data karyawan yang berada di insert ini. Kita copy semuanya, kemudian kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita lihat kita cuma mengubahnya itu di variabel menangkap data yang dikirim dari formnya. Berarti kita lihat di bagian user interface-nya, kita lihat yang name-nya, atau kita lihat dari database-nya saja. Di pasien, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email dengan password. Oke, berarti di sini ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, telepon, email.
Berarti untuk pasien pekerjaannya tidak ada, berarti kita hapus yang ini. Oke, kemudian variabel ini kita ubah menjadi 8 karena sisa 8-nya. Oke, berarti di sini untuk input datanya itu insert into dia di tabel pasien. Oke. Tabel pasien. Kemudian ini kosong auto increment-nya untuk ID pasiennya. Kemudian di sini dia hanya 8 variabel. Berarti yang 9 ini kita hapus karena dia hanya 8 variabel. Oke, setelah itu di sini dia mengalihkan halaman, dia kembali ke user interface, ke data pasiennya. Dia kembali ke data pasien. Berarti di sini kita ganti dengan data pasien.php seperti itu. Kemudian kita save. Oke, password. Nah, ini kan dia harus berdasarkan name yang kita buat di user interface di data pasiennya. Ini name-nya. Itu nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, telepon, email, password. Oke. Berarti sudah, kita refresh di sini. Coba kita menginputnya. Ini pasiennya itu kita kasih ini. Ini kita kasih dia ini. Oke, ini jenis kelaminnya dia perempuan. Alamatnya itu Kayu Putih. Oke, nomor teleponnya 082. Oke, ini emailnya. Ini passwordnya kita kasih 1. Coba kita klik save. Nah, kita lihat di sini ya, dia di 2. Nah, ini terinput kan? Di database-nya itu dia sesuai. Nama Jacqueline, tempat Kupang, tanggal lahir, jenis kelamin ini, alamat ini, teleponnya, email ini. Oke, untuk data pasien sudah berhasil insert datanya. Sekarang kita ke keahlian dokter. Nah, keahlian dokter ini ada 2 saja ya. Ada 2, berarti di sini kita tutup yang ini. Karyawan ini kita tutup saja. Kita copy yang pasien ini. Kita copy, kemudian kita masuk ke, kita lihat keahlian dokter ya. Berarti dia ke data keahlian dokter.php di bagian insert ya. Jadi kita copy yang itu, kita lihat di database-nya. Keahlian dokter ini ada berapa? Ada 2 saja, karena ini auto increment berarti nama dengan biaya. Berarti di sini kita hapus yang ini. Kita hapus, kemudian ini nama, ini kita ganti dengan biaya. Nah, kemudian di sini dia insert into keahlian dokter ya. Keahlian dokter. Karena tabelnya itu kita beri nama tabel keahlian dokter. Oke. Kemudian di sini dia karena 2 variabel berarti kita hapus yang ini, sisa 2 ya. Ini kita hapus. Kemudian dia user interface-nya itu dia kembali ke data keahlian dokter.php. Berarti ini data keahlian dokter.php. Nah, kita save, kita refresh di sini. Nah, di sini keahliannya itu di sini kita belum ada mata, nama anak, jantung, penyakit dalam. Kita kasih paru-paru di sini. Paru-paru atau bedah. Keahlian bedah ya. Di sini bedah. Oke, ini biaya konsultasinya itu kita kasih di sini 400 atau 200. Oke, kemudian kita klik save. Nah, dia sudah muncul kan di sini, berarti berhasil. Oke, sekarang kita ke poli. Nah, di poli dia 1 saja. Berarti kita ambil yang ini, kita copy ambil yang ini, kita masuk ke data poli yang ada di insert. Kita letakkan lagi di sini. Kita lihat atribut polinya itu dia 1 saja ya, hanya nama poli ya. Nama poli.
Oke, berarti kita copy ini, kita nama poli, berarti ini kita hapus. Ini kita hapus, kemudian dia variabelnya itu berkurang jadi 1. Nah, di sini dia harus kembali ke user interface data poli ya. Berarti di sini diganti dengan data poli. Oke, setelah sudah, oh ya, ini insert into poli ya. Dia di tabel poli. Nah, kita save, kita refresh di data poli ya. Data poli, ini saya masukkan dia poli bedah. Poli bedah, kemudian kita simpan. Nah, ini sudah ada ya. Poli bedah. Di sini ya, poli bedah. Oke, selanjutnya kita ke ruangan. Nah, ruangan ini dia hanya ada, kita lihat di database, 1 nama ruang. Berarti kita ambil yang data poli ini saja. Kita copy script dari data poli. Mungkin kita tutup yang pasien dulu. Kita ke data ruang ya. Data ruang kita save. Kemudian di sini data ruangnya itu kita ganti dengan nama atributnya, atau kita lihat di user interface-nya, name-nya untuk ruang kita ganti dengan nama ruang. Oke, berarti di sini dia nama ruang ya. Nama ruang. Kemudian di sini insert into ruang ya. Dia tabel ruang. Kemudian dia user interface-nya itu dia muncul di data ruang ya. Berarti di sini dia harusnya itu data ruang. Oke. Setelah sudah, ini variabelnya itu 1 saja. Berarti kita save, kita refresh di sini ya. Di sini. Kemudian di sini kita masukkan ruangan perawat, di sini persalinan, rawat inap, operasi, Oke, di sini kita kasih masuk ruangnya itu HCU ya. HCU ini Health Care Unit, dia sama seperti ICU ya, kalau tidak salah. Berarti kita simpan. Nah, ini berhasil HCU-nya. Oke, untuk ruangnya sudah berhasil. Sekarang kita ke jadwal karyawan. Nah, jadwal karyawan ini dia ada berapa ya? Kita lihat di jadwal karyawan. Kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita hanya tampilkan itu ID karyawan, ID ruang, hari, jam mulai, jam selesai, sama status ketersediaan. Berarti status ketersediaan, berarti kita langsung saja untuk buatnya. Mungkin di data jadwal karyawan ya. Ini kita ambil scriptnya itu dari data pasien saja. Ini saya ambil scriptnya itu dari data pasien. Oke, Ctrl C. Kita ke data jadwal karyawan, kita copy di sini. Kita mulai isi pertama itu dari ID karyawan. Oke. Berarti di sini dia ID karyawan. Di sini ID karyawan. Kemudian di sini ID ruang. Oke, ini ID ruang. Oke, setelah itu hari, jam mulai, jam selesai, status ketersediaan. Ini hari. Oke, ini jam mulai. Kemudian di sini jam selesai. Dan yang terakhir di sini status ketersediaan. Status ketersediaan. Oke, berarti 2 ini dihapus. Oke. Nah, berarti di sini variabelnya itu 1, 2, 3 sampai 6 saja. Berarti di sini 2 variabel ini kita hapus karena dia sampai 6 saja. Oke. Kemudian di sini dia insert into jadwal karyawan. Oke. Nah, berarti dia user interface-nya itu dia kembali ke data jadwal karyawan.php. Berarti jadwal karyawan.php. Oke, kita save.
Kita refresh di sini, kita masukkan contohnya bagian mana ya? Ini dia di ruangan salinan, dia hari Selasa, jam mulainya kita pakai jam 9. Oke, ini jam selesainya itu dia jam 12 lewat. Status ketersediaan itu ada, kita simpan. Nah, dia di terakhir ya. Dia berdasarkan nama, berarti di sini N. Kita lihat yang N. Ini Nona, ini dokter, jam selesai. Ini. Berarti sudah ya. Nah, di sini mungkin kita kasih kosong saja, jadi supaya dia tidak terlalu terlihat pada saat kita isi, agar dia kosong saja. Dan setelah kita isi baru, pada saat kita mau isi baru dia muncul seperti ini. Berarti di user interface, kita ke data jadwal karyawan, kita lihat di bagian yang pertama ya. Karyawan ini kita buat option kosong dulu, berarti di sini option, ini value-nya ini kita kasih kosong. Ini option tutup kosong juga. Nah, berarti ini kita copy, kita letakkan juga yang di ruang ya, di ruang. Kemudian di hari, hari sudah. Jam mulai, status ketersediaan, ini sudah juga. Berarti kita save, coba kita refresh. Ini sudah saya save ya. User interface, data jadwal karyawan. Ini salah. Sebenarnya saya letakkannya itu di bagian ini, select yang kosong ini. Ini, kemudian ini juga salah, saya letakkan salah. Berarti dia di sini. Ini kita save ulang, kita refresh. Nah, dia seperti ini, kosong. Untuk ini sudah berhasil ya. Sekarang kita ke ini rekam medis, nanti kita ke penyakit ya, penyakit. Berarti ini kita tutup dulu. Ini juga kita lihat di sini, penyakit kan satu saja. Di sini dia hanya nama penyakitnya, berarti kita ambil yang dari data ruang ini. Saya ambil dari data ruang ini, kemudian saya letakkan di insert di data penyakit ya. Data penyakit ini kita save. Maksudnya kita paste ya. Kita paste. Di sini data penyakitnya itu nama. Kita lihat di database di user interface-nya itu data penyakit. Dia name-nya itu nama. Berarti di sini kita kasih kurang di sini nama, kemudian insert into penyakit ya. Penyakit. Nah, dia kembali ke user interface di data penyakit ya. Data penyakit.php. Kita save, coba kita refresh di sini. Nah, penyakit ini kita pakai dia gigi berlubang, atau kita pakai dia ini jantung sudah gigi berlubang. Kita save. Nah, ini sudah ya. Sekarang kita ke obat. Nah, obat ini kita lihat ini kosong semua ya. Berarti sudah saya buat kosong semua. Kita ambil obatnya ini, kita lihat di sini atributnya ada berapa ya. Ada barcode, nama obat, harga satuan, wujud dan ketersediaan.
Berarti ini saya ambil datanya itu dari data pasien saja. Kita ambil dari data pasien, kita copy, kemudian kita letakkan di data obat ya, data obat. Oke, kita lihat dulu ya untuk obat. Ini ada barcode, ada nama obat. Oke, ada barcode ya, berarti untuk data obat ini mungkin kita lewati dulu ya, nanti baru kita lihat. Berarti ini saya hapus dulu. Oke, data obat ini kita lewati dulu, kita ke lain, kita insert data di bagian kamar dulu. Berarti di kamar, oke, kita insert datanya. Data kamar ini saya ambil dari, ada berapa ya data kamar ini? Kamar, oke. Kamar ini ada 3, berarti kita ambil script dari dia data apa ya? Dari pasien saja. Kita ambil dari pasien, kita copy ini, kita letakkan di data kamar. Ini kita save, kita lihat ada nama, kelas dengan harga. Berarti nama di sini kita ganti dengan kelas. Kemudian di sini kita ganti juga dengan harga ya. Harga. Oke. Setelah itu kita save di sini. Kita hapus ini karena dia ada 3 saja ya atributnya. Berarti dia insert into kamar. Oke, variabelnya itu ada 3 saja, nama, kelas dengan harga ya. Oke. Nah, di sini kita lihat di user interface-nya, di data kamar itu nama, harga, ini kelas, ini nama ya. Oke, berarti sudah betul. Kelas, harga, di sini dia user interface itu ke data kamar.php. Kita save. Coba kita di sini kita ketikkan bougainville dari kemudian neonatus teratai, ini kita kasih Kamboja, dia Kamboja, tapi di sini atau kita pakai bougainville, dia kelasnya itu kita pakai dia kelas 3. Oke. Berarti di sini opsinya itu saya melupakan satu di user interface, datanya itu harus tambahkan lagi di sini harus ada VIP. Oke, kita save dulu di sini. Ini harusnya itu dia VIP. Oke, VIP. Kemudian di sini dia juga VIP. Oke, kita save supaya kita lihat di sini. Nah, dia ada VIP kan. Berarti bougainville atau bougainville ya. Dia kelas ini sudah ada 2. Jadi kita pakai dia kelas 3 bougainville, dia harganya itu kelas 2 kan 300, berarti ini saya kasih 450. Oke, ini kita save. Nah, sudah ada ya bougainville kelas 3, harganya itu 450. Oke, untuk kamar sudah, sekarang kita ke rawat inap ya. Nah, rawat inap ini pada saat dia pilih pasien, klik go. Nah, ini ada tanggal mulai, tanggal selesai dengan kamar. Kita lihat di rawat inap. Rawat inap ya. Rawat inap ini ada, ini tidak usah karena dia auto increment. Kemudian di sini berarti dia langsung ID rekam medis, tanggal mulai, tanggal selesai, ID karyawan, kemudian di sini sama ID kamar ya. Berarti kita ini tutup dulu. Ini tutup. Kita ke insert di data rawat inap. Kita ambil script dari pasien saja. Saya ambil script dari pasien.
Copy ini letakkan di data rawat inap, kita copy, kemudian kita mulai isi dari ID rekam medis. Berarti di sini ini ID rekam medis. Oke. Setelah ID rekam medis, berarti di sini ada tanggal mulai dengan tanggal selesai. Berarti di sini tanggal mulai, kemudian di sini ini tanggal selesai. Nah, kemudian di sini ID karyawan dengan ID kamar. ID karyawan dan ID kamar ya. ID kamar. Oke, berarti dia ada 5 variabel. Nah, berarti ini insert into rawat inap ya. Ini rawat inap. Oke, berarti ada 5 variabel. Berarti di sini ini 5 variabel ya. Berarti di sini oke, kita copy ini, hapus. Kemudian dia insert into data rawat inap. Data rawat inap.php. Kita save, coba kita refresh di sini. Kita isi dia ini ya. Ini kita isi dia. Kemudian kita pilih ini. Dia tanggalnya itu hari ini, dia keluarnya itu tanggal selesainya itu kita kasih 0 dulu ya. Tanggal selesai ini kita kasih kosong. Nah, ini kita lihat dulu di strukturnya tanggal selesai ini sudah saya, oh ya, sudah dikasih 0 ya. Tanggal selesainya itu sudah dikasih 0 ini. Kemudian di sini dia di kamar Dahlia. Nanti kita simpan. Siapa ya? Patris. Oh ya, ini Patris Adikean. Ini poli penyakit dalam. Samuel, ini tanggal selesainya ini. Dia kan di kamar Dahlia. Di kamar Dahlia yang ketiga ya, dari Patris Adikean. Berarti di sini ya, tanggal selesainya kan seharusnya kan dia strap ya. Berarti kita harus tambah di bagian mana ya? Di aset, di atribut globalnya untuk tanggal. Di sini. Nah, ini kalau 0, berarti di sini kita harus tambah or variabel tanggal. Ini dia sama dengan ini 2 atau oke, ini 0000 strap 00 strap 00. Oke, coba kita save. Nah, dia sudah strap kan. Ini kalau tanggal selesainya itu 0 ya. Oke, berarti ini Patris Adikean sudah berhasil. Atau coba kita input yang tambah lagi Yunita Francisca ya. Di sini kita contohkan lagi. Satu yang, atau ini siapa yang belum ada? Oh ya, Stanis. Kita lihat yang Stanis. Kita klik go. Kita masukkan dia di sini tanggalnya itu 13. Tanggal selesainya kita kosong. Kita kasih di Kamboja, kamar kelas ketiga, harganya 270. Mana Stanis? Nah, ini dia di Kamboja kelasnya. Oke, ini langsung kosong kan. Oke, berarti di sini sudah berhasil untuk kamarnya ya. Untuk bagian kamarnya, insert datanya sudah berhasil. Sekarang kita ke perawat jaga. Nah, perawat jaga ini kalau dia pilih pasien, ini kita tambahkan ya perawat jaganya. Oke, sekarang kita ke
data detail perawat jaga ya kalau tidak salah. Kita kasih seperti ini, data detail perawat jaga. Ini saya ambil skripnya itu, kita lihat dulu data detail perawat jaga ini ada apa saja. Ada ID karyawan dengan ID rawat inap. Berarti saya ambil skrip dari poli data ruang. Kita ambil dari data kamar saja. Kita ambil dari kamar, kita copy, kita letakkan di data detail perawat jaga ya. Copy, kemudian kita lihat di sini ada ID karyawan dengan ID rawat inap. Berarti di sini ID karyawan, kemudian di sini ID rawat inap ya. Oke. Kemudian di sini ini hapus. Berarti di sini variabelnya itu sisa 2. Oke, kita go. Di sini dia data dia insert into detail perawat jaga ya. Di sini detail perawat jaga. Berarti ini insert into detail perawat jaga. Berarti dia user interface-nya itu ke data detail perawat jaga. Nah, kita save. Nah, ini menangkap data yang dikirim dari form ini, dia harus sesuai dengan name yang di form user interface ya. Berarti kita lihat di data detail perawat jaga ini, dia harus sesuai dengan formnya sesuai ya. ID karyawan. Oh ya, ID rawat inapnya kita kasih sembunyi. Berarti di sini sudah betul. Kita refresh di sini. Kita tambahkan di bagian Elvira ini. Kita klik go. Nah, kita tambahkan perawatnya itu di sini Dean Mila Aziza. Kita tambahkan. Coba kita klik lagi Elvira, kita klik go. Nah, ini sudah tambahkan ya. Berarti sudah berhasil. Oke, sekarang di kebersihan ya. Kebersihan. Ini sudah, kita ke kebersihan. Nah, kebersihan ini kan ada 2. Berarti kita mulai dari yang pertama itu ruang. Nah, ini ruang ya. Nah, jadi di sini kita ruang sama cleaning service ini kita harus kasih kosong. Berarti kita ke user interface-nya dulu. Data cek kebersihan yang di ruang. Oke, kita kasih option kosong dulu. Ya, ini sudah kosong. Oke, ini ruang, ini kita kasih kosong. Harusnya di sini nanti lebih kecil. Dia option. Ini value-nya ini dia kosong. Ini juga option kosong. Oke, ini kita copy. Kita letakkan dia juga di pilihan ini tidak kosong di cleaning service ini. Nah, ini kosong. Berarti kita kasih juga di bagian kamar. Nah, kita letakkan memang saja. Jadi di sini kosong. Ini status cleaning service ini kita kasih kosong juga. Kasih bersih dulu. Oke. Setelah sudah, kita save dulu. Nah, dia bersih seperti ini ya. Dia dalam keadaan tidak muncul seperti ini. Oke, pada saat kita pilih baru muncul. Berarti kita langsung saja untuk detail perawat jaganya. Oke, sudah. Sekarang di kebersihannya. Kita lihat yang pertama. Di sini dia di data cek kebersihan ruang. Nah, ruang ini kita lihat skripnya dulu. Atribut ya, bukan skrip. Atributnya ada 4, tanggal, ID ruang, status dengan ID karyawan. Berarti kita ambil yang, saya ambil yang kamar saja ya. Ctrl A, copy, kita ke data cek kebersihan ruang, kita copy, kita letakkan di sini. Nama atributnya itu ada tanggal, pertama ada tanggal, ini tanggal. Kemudian ada ID ruang, status dengan ID karyawan. Berarti ini ID ruang. Kemudian di sini dia status. Kita tambah lagi 1 di sini dengan ID karyawan.
ini ID karyawan. Oke, di sini variabel itu 4. Oke, setelah itu berarti kita tambah lagi di sini ya. Satu variabel lagi. Nah, ini kita ganti dengan variabel 4. Berarti dia insert into cek kebersihan ruang. Nah, user interface-nya kita lihat. Nah, dia kembali ke data cek kebersihan ya. Karena di sini data cek kebersihan yang dimana berisi ada tabel ruang, form ruang dengan kamar. Berarti dia kembali ke data cek kebersihan. Oke, kita save. Kita refresh di sini ya. Oke, ini kita kasih pilihan dia tanggalnya itu hari ini, ruang persalinan, pilihannya itu dia cukup kotor ya. Cleaning service-nya ini, coba kita klik simpan. Coba kita lihat ruang persalinan ya. Ini cukup kotor, Marcellinus Dacros. Jadi dia warnanya itu kuning ya. Dia warna kuning seperti ini. Jadi cukup kotor itu dia sementara warna kuning. Kalau sudah bersih baru warna putih. Kalau sedang dibersihkan sementara dalam warna hijau ya. Coba kita tambah lagi sedang dibersihkan. Berarti di sini today ruang laboratorium pilihannya itu sedang dibersihkan. Cleaning service oleh Polikarpus ini kita simpan. Kita klik ruang go. Nah, ini ada 2 ya. Tadi laboratorium, ini oke, ini sudah berhasil. Nah, sekarang kita ke kamar. Klik go. Nah, di sini kamarnya juga kosong ya seperti ini. Jadi kita ambil script yang di data cek kebersihan kamar ini, kita ambil script di bagian insert data cek kebersihan ruang ya. Kita copy, kita letakkan di sini. Kita lihat atribut yang samanya. Bukan. Atributnya ada tanggal, ID kamar, status dengan ID karyawan. Berarti dia bedanya itu di ID kamar. Di sini dia ganti dengan cek kebersihan kamar. Kemudian di sini dia tetap cek kebersihan kamar ada 4. Jadi kita save, coba kita refresh dulu ya. Ini kita pilih kamar. Oke, berarti kita kasih tanggal di sini dia today. Kamar kita kasih Kamboja. Kamar Kamboja pilihannya itu dia cukup kotor. Cleaning service-nya itu kita pakai Randi. Oke, kita klik save. Klik di kamar Kamboja ya tadi. Oke, ini. Oke, ini untuk namanya itu seharusnya ini kamar ya, bukan nama dari cleaning service. Berarti kita ke user interface di data cek kebersihan. Berarti di user interface ini ada kekeliruan sedikit di data cek kebersihan pada inputan nama ya. Oh iya, bukan. Ini di bagian display tabel dinamisnya. Berarti di bagian view, di bagian data cek kebersihan kamar. Nah, ini ada kesalahan di penginputan nama. Nah, di sini kan ada 2 nama. Sehingga sistem bingung dia ingin menampilkan nama apa. Jadi, dia menampilkan nama dari karyawan. Berarti di query ini kita harus buat berbeda. Di bagian ID kamar. Nah, kamar nama ini kita simpan sebagai nama kamar. Jadi kita buatnya itu berbeda. Nama kamar, kemudian di karyawan juga ya. Cek kebersihan status ini sedang dibersihkan. Karyawan nama ini kita buatnya itu nama karyawannya. Berarti di sini kan karena sudah kita simpan pada nama kamar dengan nama karyawan, berarti di sini harus sesuai. Ini nama kamar. Berarti yang pertama ini nama kamar, kemudian yang di bawah ini nama karyawan.
Jadi kalau kita save, coba kita refresh di sini. Nah, ini kan. Tadi kan kita tambahkan itu di kamar Kamboja, dia cukup kotor. Cleaning service-nya ini, ubahnya ini. Oke. Berarti dia seperti ini ya. Nah, berarti ini sudah berhasil ya. Oke, berarti untuk ini sudah, untuk ruang dia sudah, ruang sudah, ini kamar sudah ya, tadi sudah kita buat. Oke, berarti semuanya itu sudah kita masukkan insert datanya dari karyawan, pasien, keahlian, hingga kebersihan. Sudah kita tes semua dan berhasil. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari menginsert data di pada miliknya folder admin ya, pada folder admin di insert data semuanya sudah kita coba dan berhasil. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan selama proses pengerjaan dan juga selama proses penjelasan dalam pengerjaannya itu mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.